Episode 106-110. Wakil Direktur, kenapa kita tidak memperkenalkan Lisi pada dokter ajaib yang dibawa kembali oleh Direktur? Orang tua itu memiliki kepribadian yang sombong. Jika dia mendengar Lisi mengetahui teknik 13 jarum peoni, dia pasti tidak akan mampu menahan diri untuk bersaing dengannya. Pada saat itu, kita tidak perlu bertanya. Zhang Mo berkata sambil tersenyum. Itu benar, wakil direktur memandang Zhang Mo dengan kekaguman di matanya. Kamu benar-benar pintar. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika masalah ini diselesaikan dengan baik, saya tidak akan melupakan kontribusi Anda. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Zhang Mo buru-buru berkata. Di sisi lain, setelah Jian Xing'er kembali ke kantornya, dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia duduk di sofa dan melihat pemandangan di luar jendela. Kang Che tidak berani mengganggunya, jadi dia keluar dari kantor dan menutup pintu kantor dengan lembut. Sekitar setengah jam kemudian, Kang Che kembali, terengah-engah. Bagaimana kabar pasiennya sekarang? Jian Xing'er bertanya. Dokter Kiao baru saja menarik Tuan Muda Tang kembali dari gerbang neraka. Nyawa Tuan Muda Tang tidak lagi dalam bahaya, kata Kang Che. Sekarang, semua orang memuji miracle Dr. Kiao. Bahkan kepala keluarga Tang mengatakan bahwa dokter ajaib Kiao adalah dokter ajaib nomor 1 di Provinsi Iblis. Setelah mengatakan ini, Kang Che menambahkan dengan lembut, tetapi menurut saya dokter ajaib Kiao agak terlalu sombong dan tidak mudah bergaul. Jian Xing'er terkekeh, dokter Kiao mungkin pembohong. Teknik jarum roh bumi adalah teknik akupuntur yang sangat ajaib, jadi mustahil baginya untuk hanya menarik Tuan Muda Tang kembali dari gerbang neraka setelah menggunakan jarum roh bumi. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dokter Kiao sama sekali tidak mengetahui teknik jarum roh bumi. Dia ada di sini untuk menipu mereka. Kedua, tabib suci Kiao sama sekali tidak ingin mengobati penyakit Tuan Muda Tang. Sekarang, Jian Xing'er semakin penasaran dengan dokter Kiao. Saat ini, pintu kantor dibuka. Itu tidak lain adalah wakil direktur. Lisi, saya akan memperkenalkan Anda pada dokter Kiao. Kalian berdua adalah talenta yang diundang oleh rumah sakit, jadi saya ingin kalian berdua berbagi pengalaman. Apakah kamu punya waktu? Wakil direktur bertanya sambil tersenyum. Jian Xing'er berdiri dari sofa dan berkata, ya, saya juga ingin melihat kemampuan dokter Kiao. Dengan itu, keduanya meninggalkan kantor. Pada saat ini, sekelompok orang sedang mengelilingi seorang lelaki tua kurus di ruang tunggu. Orang tua ini tidak lain adalah dokter Kiao, yang baru saja menyelamatkan Tuan Muda Tang. Shen Qiang dan kepala keluarga Tang sedang mengobrol dengan dokter ilahi Kiao dengan senyuman di wajah mereka, dan sikap mereka sangat hormat. Dokter Kiao, rumah sakit kami memiliki dokter ilahi yang sangat terampil. Aku ingin memperkenalkannya padamu. Wakil direktur membungkuk kepada dokter Kiao, tetapi dokter Kiao menatap Jian Xing'er dan mencibir. Anak itu, dokter Kiao bertanya. Ya, wakil direktur mengangguk. Halo. Jian Xing'er berinisiatif untuk menyapa dokter Kiao, tetapi dokter Kiao berkata, seorang gadis kecil benar-benar berani menyebut dirinya dokter ajaib. Konyol sekali. Dokter Kiao melirik Jian Xing'er dari sudut matanya dipenuhi ejekan. Gadis kecil, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani mencoba membodohiku. Dengan itu, dokter Kiao memandang wakil direktur. Meskipun usiamu sudah tua, kamu sebenarnya ditipu oleh seorang gadis kecil. Tidak dokter Kiao, Lisi sangat cakap. Dia yang terbaik dalam teknik 13 jarum peoni. Wakil direktur buru-buru berkata. Ketika dokter Kiao mendengar ini, dia tertegun sejenak. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan tertawa. Apakah kalian percaya padanya? Tahukah Anda bahwa teknik 13 jarum peoni merupakan salah satu dari 10 teknik akupuntur yang telah lama hilang? Meskipun efeknya sedikit lebih rendah daripada teknik jarum roh bumi saya, ini masih merupakan teknik akupuntur yang sangat kuat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tertawa. Dokter Kiao berkata, teknik 13 jarum peoni tidak dapat dikuasai tanpa latihan selama puluhan tahun. Gadis kecil ini tampaknya berusia awal 20-an.
Kecuali dia jenius, dia hanya berbohong. Semua orang mempercayainya dan mengejek Jian Singer. Bahkan ada orang yang mulai berdiskusi dengan lembut di depan Jian Singer. Wanita ini pasti menemukan teknik akupuntur yang sangat mirip dengan teknik 13 jarum peoni untuk menipu kita hari itu. Dokter Kiao benar, dia masih sangat muda. Jadi bagaimana dia bisa mengetahui teknik 13 jarum peoni? Gadis ini ingin menipu orang, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Dokter Kiao. Dia dalam masalah sekarang. Dia tidak akan bisa terus menipu orang di masa depan. Saya ingin tahu bagaimana rumah sakit akan menanganinya. Jika itu aku tidak akan melepaskan pembohong seperti itu dengan mudah. Setelah semua orang mendengar kata-kata Dokter Kiao, mereka semua bersikeras bahwa Jian Singer adalah pembohong. Bahkan wakil direktur dan direktur pun marah. Mereka semua mengira Jian Singer telah membodohi semua orang. Baiklah, Lisi, kukira aku sangat mempercayaimu, tapi kamu sebenarnya berani berbohong padaku. Wakil direktur memarahi Jian Singer dengan marah. Yang lain juga menatap Jian Singer dengan marah. Jian Singer melihat sekeliling dan tertawa saat melihat ekspresi marah semua orang. Kamu masih berani tertawa, wakil direktur meraung dengan marah. Aku hanya tidak menyangka kamu akan mempercayai omong kosong yang disebut dokter ini. Jian Singer terkekeh. Karena Anda tidak mempercayai keterampilan medis saya tidak perlu membuang-buang napas. Tidak perlu menjelaskan kepada orang sepertimu yang bahkan tidak tahu cara berpikir mandiri. Lisi, kamu masih tidak mau mengakui kalau kamu pembohong. Kami semua melihatnya menyelamatkan Tuan Muda Tang dengan mata kepala sendiri. Haruskah kami mempercayaimu, bukan dia? Wakil direktur berkata dengan marah. Jian Singer tidak mau repot-repot menghadapinya. Sebaliknya, dia berbalik untuk pergi. Kembali, wakil direktur dengan cepat berjalan dan menghentikan Jian Singer. Apa menurutmu kamu bisa pergi dari sini dengan mudah setelah berbohong kepada kami? Tunggu saja, saya akan meminta pengacara untuk mengirimi Anda surat pengacara. Anda harus memikul tanggung jawab atas semua yang Anda katakan. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya, kata Jian Singer sambil tersenyum. Lelucon yang luar biasa. Menurutku kaulah yang akan menyesalinya. Wakil direktur mendengus dingin. Hei, Jian Singer berkata dengan tenang. Jika saya tidak melakukan apapun, tuan muda yang terbaring di tempat tidur pasti akan mati. Jian Singer hanya menyatakan kebenaran. Konyol, wakil direktur langsung marah. Lisi, aku ingin menyelamatkan mukamu karena aku pernah menjadi rekanmu, tapi aku tidak menyangka kamu tidak akan menyesal. Kiao Shen mencibir pada Jian Singer sambil berkata, berbohong ada batasnya, gadis kecil. Saya masih duduk di sini. Pemulihan Tuan Muda Tang bukanlah sesuatu yang bisa Anda putuskan. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang perawat masuk ke ruang tunggu dan terengah-engah saat dia berkata, sesuatu terjadi pada Tuan Muda Tang. Tuan keluarga Tang berdiri dari kursinya dan bertanya kepada perawat dengan marah, apa? Menurutmu apa yang terjadi pada anakku? Tuan Muda Tang mengalami koma. Detak jantung dan indeks tekanan darahnya semakin buruk. Aku takut dia sekarat. Perawat itu sangat ketakutan hingga dia tergagap lama sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ketika dia mendengar ini, pandangan tuan keluarga Tang menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Ekspresi semua orang menjadi gugup, terutama Dokter Kiao. Ketika dia mendengar ini, dia mengerutkan kening lebih erat. Dokter Kiao, tolong selamatkan anak saya. Dia masih muda. Tuan keluarga Tang menarik lengan baju Dokter Ajaib Kiao dan memohon, selama kamu bisa mengobati penyakit anakku, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Di masa depan, kamu akan mendapat bagian dari seluruh aset keluarga Tang. Demi menyelamatkan putra satu-satunya, tuan keluarga Tang tidak peduli dengan masalah lain. Ekspresi serakah melintas di mata Dokter Kiao, tapi dengan cepat menghilang. Tang, jangan khawatir, dengan saya di sini, Tuan Muda Tang pasti akan baik-baik saja, kata Dokter Kiao dengan percaya diri. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Dokter Kiao. Tuan keluarga Tang dengan cepat mengucapkan terima kasih. Dokter Kiao,
Maaf merepotkan Anda. Selama Anda dapat mengobati penyakit Tuan Muda Tang, saya akan melipat gandakan hadiah yang kita sepakati sebelumnya, kata Shen Qiang. Jangan khawatir. Dokter Kiao setuju dan segera berjalan menuju bangsal. Semua orang segera mengikuti. Jian Xinger berpikir sejenak dan mengikuti. Satu-satunya hal yang membuat Jian Xinger penasaran adalah apakah Dokter Kiao menggunakan teknik jarum roh bumi atau tidak. Ketika dia sampai di pintu bangsal, Jian Xinger melihat ke tempat tidur. Pria yang terbaring di tempat tidur itu berusia sekitar 20 tahun. Matanya tertutup rapat, dan dadanya tidak bergerak sama sekali. Dia tampak seperti berhenti bernapas. Tuan Muda Tang sekarang bertahan pada nafas terakhirnya, jadi Dokter Kiao tidak berani membuang waktu. Dia segera berjalan ke tempat tidur, mengeluarkan jarum peraknya, dan menusuk tubuh Tuan Muda Tang. Setelah jarum perak memasuki tubuhnya, Tuan Muda Tang tidak bereaksi bahkan setelah waktu yang lama. Dokter Kiao sangat cemas sehingga dia segera mengambil jarum perak dan menusuk beberapa titik akupuntur lagi. Namun, itu tidak ada gunanya. Melihat wajah Tuan Muda Tang semakin pucat, dan napasnya berangsur-angsur melemah, Dokter Kiao sangat cemas hingga dia berkeringat banyak. Dia hanya bisa gigit jari dan terus menusuk titik akupuntur Tuan Muda Tang lainnya dengan jarum perak. Semua orang di samping bahkan tidak berani bernapas dengan keras, karena takut akan mengganggu Dokter Kiao melakukan akupuntur. Hanya bibir Jian Xing yang sedikit melengkung. Hanya dengan beberapa pandangan, dia tahu bahwa Dokter Kiao tidak menggunakan teknik jarum roh bumi sama sekali. Hanya terlihat sedikit mirip, Dokter Kiao bisa membodohi semua orang, tapi itu tidak bisa lepas dari pandangan Jian Xinger. Jian Xinger mengetahui 10 formasi susunan, termasuk teknik jarum roh bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa anak saya tidak bereaksi bahkan setelah Dokter Kiao menggunakan teknik jarum roh bumi? Tuan keluarga Tang sangat cemas hingga dia berbalik. Tang, tenanglah. Mari kita tunggu sebentar lagi. Dokter Kiao pasti punya cara untuk menyelamatkan Tuan Muda. Shen Qiang maju untuk menghiburnya. Begitu Shen Qiang selesai berbicara, pupil matanya membesar. Sebagai kepala rumah sakit, dia cukup berprestasi di bidang kedokteran. Ketika dia melihat keadaan Tuan Muda Tang saat ini, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu akupuntur, jadi dia hanya bisa menunggu di samping. Kakek, siapa dokter ajaib itu? Sebuah suara yang jelas terdengar dari luar pintu. Orang yang berbicara adalah seorang anak kecil yang tampan. Saat ini, dia sedang memegang tangan seorang lelaki tua saat dia berdiri di luar. Bangsal, pelankan suaramu. Jangan mempengaruhi perawatan mereka. Orang tua itu berpura-pura marah, tapi matanya dipenuhi kasih sayang. Anak kecil itu segera menutup mulutnya dengan patuh dan tidak berbicara lagi. Pada saat yang sama, Tuan Muda Tang, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, sudah ditutupi dengan jarum perak, membuatnya tampak seperti landak yang sekarat. Dokter Kiao sangat sibuk hingga dia berkeringat, namun kondisi Tuan Muda Tang tidak membaik sama sekali. Dokter Kiao menarik napas dalam-dalam, menjepit jarum perak dengan jarinya, dan menusukkannya ke titik akupunturnya. Berhenti. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah suara itu. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Jian Xinger, wajah mereka dipenuhi ketidaksenangan. Lisi, Dokter Kiao sedang menyelamatkan seseorang. Jangan main-main di sini. Segera keluar. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Tang, hidupmu tidak akan cukup untuk membayarnya. Wakil direktur memperingatkan Jian Xinger dengan ekspresi tidak ramah. Akulah yang menyelamatkan orang. Jian Xinger tersenyum. Jika Dokter Kiao benar-benar memasukkan jarumnya, Tuan Muda Tang tidak akan pernah bangun lagi. Semua orang mengira dia mengatakan hal yang tidak masuk akal. Melihat semua orang memandangnya dengan kebencian, Jian Xinger tidak tertarik untuk melanjutkan. Karena mereka tidak mempercayainya, mereka harus menunggu dan melihat saja. Tangan Dokter Kiao berhenti di udara. Dia tidak tahu apakah dia masih harus memasukkan jarumnya. Situasi Tuan Muda Tang saat ini jauh lebih serius dari yang dia duga, jadi Dokter Kiao tidak berani menjamin bahwa dia bisa menyelamatkannya.
Dokter ajaib Kiau, apa yang membuatmu ragu? Cepat selamatkan anakku. Tuan keluarga Tang berteriak dengan cemas. Penonton lainnya juga mendesaknya dengan suara rendah. Dokter Kiau menutup matanya dan mengambil keputusan. Sekarang, dia hanya bisa melakukan upaya salam Maria. Dia menusukkan jarum perak terakhir ke titik akupuntur Tuan Muda Tang. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Saat jarum ditusuk, serangkaian alarm darurat tiba-tiba terdengar dari ventilator. Jantung Tuan Muda Tang berdetak kencang. Seluruh bangsal terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hasil ini. Tuan keluarga Tang tersandung ke arah orang di tempat tidur dan menyentuh wajah pucatnya dengan air mata berlinang, seolah dia bisa membangunkan anaknya yang sudah meninggal dengan cara ini. Anggota keluarga Tang buru-buru mengelilinginya. Sen Qiang, wakil direktur, dan dokter lain di rumah sakit bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sekarang Tuan Muda Tang telah meninggal, Tuan keluarga Tang pasti tidak akan membiarkan siapapun hadir begitu saja. Dokter Kiau, bagaimana ini bisa terjadi? Sen Qiang merendahkan suaranya dan bertanya. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Dokter Kiau menghela nafas. Kondisi Tuan Muda Tang terlalu serius. Bahkan jarum roh bumi tidak bisa menyelamatkannya. Dokter Kiau mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada orang lain yang memahaminya dan berencana mencari alasan untuk menyingkirkan kesalahan tersebut. Ekspresi Sen Qiang menjadi gelap. Tuan Muda Tang telah meninggal, jadi orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuan keluarga Tang bukan hanya Dokter Kiau, tetapi juga dia, sang direktur. Dokter Kiau, anak saya meninggal di bawah tangan Anda. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tuan keluarga Tang menatap Dokter Kiau dengan dingin. Miracle Dokter Kiau buru-buru menjelaskan, Tuan Tang, aku sudah melakukan yang terbaik. Saya tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Saya hanya tahu bahwa Anda membunuh anak saya, jadi Anda harus mati bersamanya. Tuan keluarga Tang, memasang ekspresi mematikan di wajahnya saat dia menginstruksikan pengawal di belakangnya. Temukan tempat terpencil dan kirim Dokter Kiau berangkat. Dokter Kiau sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Sen Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. Tuan Tang, tolong ampuni Dokter Kiau. Tuan keluarga Tang berkata, putraku dikirim ke rumah sakitmu hidup-hidup, tapi sekarang, dia telah dibunuh oleh lelaki tua ini. Anda ingin saya mengampuni dia. Kamu membuatnya terdengar sangat mudah. Tuan keluarga Tang mengambil ketel di lemari dan melemparkannya ke arahnya. Sen, setelah aku membunuh orang tua ini, kamu juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Pada saat ini, siapapun yang mengatakan hal lain akan dibenci oleh majikan keluarga Tang. Ekspresi Sen Qiang sedikit jelek. Tapi Jian Xinger tiba-tiba terkekeh, menarik perhatian semua orang. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa Jian Xinger telah menghentikan Dokter Kiau sebelum dia memasukkan jarumnya, tetapi tidak ada yang memperhatikannya saat itu. Jika kamu tidak memasukkan jarum terakhir, Tuan Muda Tang tidak akan mati. Jian Xinger memandang Dokter Kiau dengan acuh tak acuh. Diam, Dokter Kiau menunjuk ke hidungnya dan memarahi. Saya sudah menjadi dokter selama beberapa dekade. Aku tidak butuh pembohong sepertimu untuk mengajariku melakukan sesuatu. Pembohong. Kamu pembohong, kata Jian Xinger dengan tenang. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyebutku pembohong. Jika kamu terus mengatakan omong kosong di sini, aku akan membunuhmu sekarang. Dokter Kiau sudah merasa bersalah, jadi dia berpura-pura marah untuk menghentikan Jian Xinger melanjutkan. Dia telah menjadi dokter selama beberapa dekade, dan sekarang Tuan Muda Tang meninggal di tangannya, reputasinya sudah hancur. Melanjutkan, Tuan keluarga Tang memandang Jian Xinger. Saya harus tahu siapa yang menyebabkan anak saya meninggal di sini. Dokter Kiau tidak berani mengatakan apapun lagi. Jian Xinger mencibir. Meskipun teknik akupuntur yang digunakan oleh Dokter Kiau agak mirip dengan jarum roh bumi, itu bukanlah jarum roh bumi. Tak satu pun dari kalian yang pernah melihat jarum roh bumi yang asli dengan mata kepala sendiri. Jadi pembohong tua ini mempermainkan kalian sebagai orang bodoh.
Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Tuan keluarga Tang bertanya. Karena penuh celah, Jian Singer berkata, elemen terpenting dari teknik jarum roh bumi adalah Anda harus menggunakan jarum emas saat melakukan akupuntur. Ini karena hanya jarum emas yang dapat melepaskan kekuatan jarum roh bumi dan mencapai efek terbaik dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tetapi Dr. Kiao menggunakan jarum perak. Jian Singer menatap Dr. Kiao dengan dingin. Kamu bahkan tidak mengetahui pengetahuan paling dasar, namun kamu berani menipu orang lain. Kamu benar-benar berani. Dr. Kiao tertegun dan tidak bereaksi dalam waktu lama. Mendengar hal itu, wakil direktur segera menginstruksikan bawahannya untuk mencari buku-buku kuno yang relevan. Dalam 3 hingga 400 halaman buku kuno, terdapat legenda tentang teknik jarum roh bumi. Setelah lebih dari 10 menit, dia berkata dengan keras, Li Si tidak berbohong. Catatan di sini persis sama dengan yang dikatakan Li Si. Seseorang harus menggunakan jarum emas untuk menggunakan jarum roh bumi. Jarum perak tidak bisa digunakan. Ketika tuan keluarga Tang mengambil buku kuno itu dan melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan wakil direktur itu benar. Kali ini, Dr. Kiao ketakutan. Semua orang telah mengetahui kebohongannya, tapi dia masih ingin bertaruh. Apa yang tertulis di buku kuno mungkin tidak benar. Teknik jarum roh bumi telah lama hilang, jadi apakah ada di antara kalian yang melihat teknik jarum roh bumi dengan mata kepala sendiri? Dr. Kiao berpura-pura tenang sambil berkata, mungkin orang yang menulis buku ini baru saja mendengarnya dari suatu tempat. Ekspresi semua orang mulai berkonflik. Memang, apa yang dikatakan Dr. Kiao masuk akal. Wakil direktur mengangguk, tetapi Dr. Kiao mendengus dingin. Kecuali Anda dapat mengundang seorang ahli yang benar-benar mengetahui teknik jarum roh bumi, tidak ada yang berhak menyebut saya pembohong. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi tuan keluarga Tang menjadi gelap. Tang, aku mengerti kamu peduli pada putramu, tetapi kamu tidak bisa memfitnah orang baik. Saya telah melakukan yang terbaik untuk merawat tuan muda Anda. Saya tidak meminta Anda untuk bersyukur, tetapi saya hanya berharap Anda tidak memfitnah reputasi saya. Jika kamu benar-benar dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa aku pembohong, aku akan membiarkan kamu menghukumku. Dr. Kiao bertindak sangat terluka saat dia berbicara. Apakah aku harus berterima kasih padamu karena telah membunuh anakku? Meskipun kamu tidak berbohong, kamu tetaplah seorang dukun. Aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam anakku. Tuan keluarga Tang berkata dengan dingin, alasan kamu masih berdiri di sini dan berdalih adalah karena saya ingin mencari tahu kebenaran di balik kematian anak saya. Tuan keluarga Tang tidak tertipu oleh kebohongan Dr. Kiao. Jika dia ingin membunuh seseorang untuk membalaskan dendam putranya, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Tunggu, apa yang sedang dilakukan Li Si? Seseorang berkata dengan heran. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera melihat ke arah Jian Singer. Jian Singer melangkah ke mayat tuan muda Tang dan memeriksa denyut nadinya dengan tangannya. Kemudian, dia dengan tegas mencabut semua jarum perak di tubuhnya. Ketika tuan keluarga Tang melihat mayat putranya diutak-atik, dia sangat marah. Menjauhlah dari anakku. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan segera membunuhmu. Tuan keluarga Tang berjalan ke depan dan menepis tangan Jian Singer. Ekspresi Jian Singer dingin dan dia tetap diam saat dia menyibukkan diri dengan apa yang dia lakukan. Jian Singer menjepit jarum emas dengan jarinya dan memasukkannya ke berbagai titik akupuntur tuan muda Tang dengan sangat terampil. Apakah aku melihat sesuatu? Kaki tuan muda Tang sepertinya baru saja bergerak. Seseorang berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke arah tuan muda Tang dan menyadari bahwa jari kakinya memang sedikit gemetar. Elektrokardiogram di layar yang sudah menjadi garis lurus ternyata bereaksi saat ini. Semua orang tutup mulut, karena takut akan mengeluarkan suara dan mempengaruhi akupuntur Jian Singer. Mungkinkah dia menggunakan teknik jarum roh bumi yang asli? Wakil direktur kembali sadar dan buru-buru membuka buku di tangannya. Saat dia membaca buku kuno, dia menatap Jian Singer. Itu benar. Teknik akupuntur Li Si persis sama dengan yang dicatat dalam buku kuno.
Dia benar-benar menggunakan teknik jarum roh bumi. Wakil direktur berteriak dengan semangat. Tuan Muda Tang terselamatkan. Ketika tuan keluarga Tang dan Shen Qiang mendengar ini, mereka segera maju. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa teknik akupuntur Jianxing memang persis sama dengan yang dijelaskan di buku kuno. Namun, tak lama kemudian, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek lagi. Mereka tidak hanya tidak mendengarkan kata-kata Jianxinger dan menghentikan Dr. Qiao, tetapi mereka juga menuduhnya melakukan penipuan. Wakil direktur memuji, Li Si sebenarnya mengetahui 2 dari 10 teknik akupuntur yang hilang. Jenius sekali. Shen Qiang mengeluh, kami terlalu bodoh. Semua orang memperhatikan tindakan Jian Singer dengan saksama tanpa melewatkan satu detail pun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik jarum roh bumi dengan mata kepala sendiri, jadi semua orang ingin mengingat pemandangan ini. 10 menit berlalu. Batuk, 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 Tuan Muda Tang tiba-tiba terbatuk dengan keras. Ketika jarum emas di tangan Jian Singer menembus titik akupuntur terakhir, detak jantung dan tekanan darah Tuan Muda Tang kembali normal. Adegan ini mengejutkan semua orang. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya pulih dari keterkejutannya. Jantung Tuan Muda Tang baru saja berhenti berdetak, tetapi setelah Li Si melakukan akupuntur, dia benar-benar menarik Tuan Muda Tang kembali dari gerbang neraka. Teknik jarum roh bumi ini memang layak mendapatkan reputasinya. Nada bicara wakil direktur tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Siapa lagi yang mampu? Semua orang tercengang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada satupun dari mereka yang akan percaya bahwa apa yang terjadi di depan mereka adalah nyata. Kebangkitan dari kematian adalah sesuatu yang hanya bisa disaksikan di film, namun kini, hal itu benar-benar terjadi. Keterampilan medis Li Si luar biasa. Saya telah menemui begitu banyak dokter, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat menyelamatkan seseorang yang sudah berhenti bernapas. Kejutan di mata Shen Qiang belum mereda. Dengan adanya Li Si, rumah sakit kita pasti akan naik peringkatnya di masa depan. Mulut wakil direktur menyeringai lebar. Namun, dia segera berhenti tertawa. Oh tidak, wakil direktur berkata dengan menyesal, saya tidak hanya menyebut Li Si pembohong sekarang, tetapi saya juga berbicara kepadanya dengan kasar. Dia pasti akan membenciku. Mendengar ini, Shen Qiang mengerutkan kening. Mereka sangat menyesalinya sekarang. Namun, ketika Jian Singer melihat ekspresi terkejut semua orang, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia awalnya ingin tetap low profile, tapi dia tidak menyangka akan menimbulkan keributan besar hari ini. Pembunuh wanita itu bersembunyi di antara semua orang, jadi masalah hari ini pasti akan menarik perhatiannya. Jika dia menemukan sesuatu dan melarikan diri, dia akan menyia-nyiakan usahanya. Ketika tuan keluarga Tang melihat putranya telah kembali dari kematian, dia sangat gembira hingga dia menangis. Dia segera berjalan ke depan untuk memastikan apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Ayah, bibir kering Tuan Muda Tang bergerak saat dia berkata, saya di sini. Nak, bagaimana perasaanmu sekarang? Tuan keluarga Tang bertanya dengan berlinang air mata. Tuan Muda Tang menatapnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Bibirnya bergerak lama sekali, namun pada akhirnya, dia tidak berhasil berkata apa-apa. Anggota keluarga Tang dengan cepat maju. Jika kalian tidak ingin dia mati, keluarlah. Tatapan Jianxing dingin. Putramu baru saja bangkit dari kematian. Jadi jika kalian mengganggunya seperti ini, aku tidak dapat membantumu jika terjadi sesuatu padanya.